Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu NS Ani Safriati, MKEP Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, selaku dosen mata kuliah KMB yang telah memberikan tugas ini, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neka Handayani. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Reguler Stikes Mitra Adiguna Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang vertigo. Adapun poinnya yaitu pengertian, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Vertigo adalah gejala disfungsi vestibular dan digambarkan sebagai sensasi gerakan, paling sering gerakan rotasi atau terasa seperti berputar. Vertigo salah satu gejala paling umum yang menyebabkan seorang untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya, vertigo bisa menyebabkan seorang terjatuh dan resiko terparahnya pada orang tua dengan defisit neurologis lain dan masalah medis kronis. Vertigo digambarkan sebagai rasa dunia yang berputar atau bergoyang. Beberapa pasien menggunakan istilah pusing dan vertigo secara bergantian untuk menggambarkan berbagai gejala mulai dari gangguan keseimbangan dan kesulitan berjalan hingga mabuk perjalanan. Insiden keseluruhan dari keluhan pusing, vertigo, dan ketidakseimbangan adalah 5-10%. Sebuah laporan menggunakan data dari Swedish National on Aging and Care menemukan bahwa pada pasien di bawah umur 80 tahun, prevalensi jatuh terkait vertigo adalah 16,5%, sedangkan lebih tua dari 80 tahun mencapai 31,7%. Etiologi. Vertigo sering disebabkan oleh disfungsi pada sistem vestibular dan lesi perifer atau lesi sentral. Lesi perifer merupakan penyebab vertigo yang lebih umum, seperti BPV dan penyakit Menir. BPV terjadi akibat deposit kalsium atau debris di kanalis semisirkulasi posterior dan sering menyebabkan episode vertigo berlangsung beberapa menit atau kurang. Tidak seperti BPPV, pasien dengan penyakit Menir sering mengalami tinnitus, gangguan pendengaran, dan rasa penuh pada telinga selain vertigo. Gejala penyakit Menir diakibatkan oleh peningkatan volume endolive di kanalis semisirkularis. Dua penyebab lain yang berbeda dari vertigo perifer yaitu labirinitis akut dan neuritis vestibular. Keduanya timbul dari peradangan, seringkali disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab lain dari vertigo yang disebabkan oleh virus yaitu Herpes zoster oticus, juga dikenal sebagai sindrom Ramsay-Hunt. Pada sindrom Ramsay-Hunt, vertigo dari reaktivitas virus varicella zoster laten di ganglion geniculate menyebabkan peradangan saraf vestibulo-koklear. Saraf wajah sering terlibat juga, mengakibatkan kelumpuhan pada wajah. Penyebab perifer antara lain kolesteatoma, otosklerosis, dan fistula perilimfatik. Kolestoma adalah lesi seperti kista yang berisi puing-puing keratin. Kolestoma paling sering melibatkan telinga tengah dan mastoid. Sedangkan otosklerosis ditandai dengan pertumbuhan abnormal tulang di telinga tengah yang menyebabkan gangguan pendengaran konduktif dan dapat mempengaruhi koklea. Selain itu, juga dapat menyebabkan tinnitus dan vertigo. Fistula perilimfatik adalah penyebab lain yang kurang umum dari vertigo perifer dan hasil dari trauma. Penyebab sentral dari vertigo harus selalu dipertimbangkan dalam diferensial. Penyebab sentral lain yang lebih serius yaitu tumor, terutama yang timbul dari sudut cerebropatin. Contohnya, tumor tersebut antara lain glioma batang otak, meduloblastoma, dan schwannoma vestibular, yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran, sensorional, serta gejala pusing.
Migrain vestibular adalah penyebab umum dari vertigo yang ditandai dengan sakit kepala unilateral dan berhubungan dengan gejala lain seperti mual, muntah, fotofobia, dan fonofobia. Multiple sklerosis telah dikaitkan dengan penyebab vertigo sentral dan perifer. Secara sentral, multiple sklerosis dapat menyebabkan vertigo dengan perkembangan plak demilinasi di jalur vestibular. BPPV adalah penyebab umum vertigo perifer pada pasien dengan multiple sklerosis. Penyebab lain yang dapat menyebabkan vertigo antara lain yaitu obat-obatan dan gangguan psikologis seperti mood, kecemasan, dan stomatisasi. Obat-obatan yang telah dikaitkan dengan vertigo yaitu antikonvulsan seperti phenytoin dan salicilat. Gejala vertigo bisa bervariasi antara satu orang dengan orang lain yang bersifat ringan ataupun parah, tergantung pada apa yang menyebabkannya. Beberapa tanda dan gejala umum dari vertigo yaitu biasanya pasien akan merasa seperti pusing, merasa seperti sedang bergerak atau berputar, masalah dalam memfokuskan penglihatan, gangguan pendengaran di satu telinga, masalah keseimbangan, berdenging di telinga, berkeringat dingin, mual ataupun muntah. Pada vertigo sentral dapat timbul tanda dan gejala seperti penglihatan ganda, kesulitan menelan, kelumpuhan wajah, kesulitan gerakan mata, bicara cadel, serta anggota badan yang terasa lemah. Patofisiologinya yaitu asimetri dalam sistem vestibular menyebabkan gejala vertigo. Asimetri dapat terjadi akibat kerusakan atau disfungsi pada sistem perifer seperti labirin vestibular atau saraf vestibular atau gangguan sentral di batang otak atau cerebellum. Meskipun mungkin ada gangguan vestibular permanen, namun, gejala vertigo tidak pernah permanen karena sistem saraf pusat beradaptasi selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Tumor dapat menyebabkan vertigo. Schwannoma adalah lesi yang paling umum di sudut cerebropotin. Meningioma adalah tumor ekstraaksial yang paling umum pada orang dewasa dan merupakan lesi paling umum di sudut cerebropotin. Glomus jugular dan glomus jugulotiponaceum adalah tumor dari sistem kemoreseptor dan merupakan tumor primer utama dari foramen jugularis. Metastasis harus menjadi perkembangan pada pasien dengan neoplasia primer yang diketahui atau lesi otak multiple. Penyebab infeksi harus dipertimbangkan. Labirinitis virus adalah contoh yang paling umum. Mastoiditis adalah infeksi pada rongga timpani dan mastoid. Hal ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dengan yang paling umum adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Cerebritis akut adalah ensefalitis yang terbatas pada otak kecil. Ini paling sering terjadi pada anak-anak. Virus Varicella zoster adalah penyebab utamanya. Adapun komplikasi dari vertigo bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk pekerjaan. Komplikasi inilah yang harus diwaspadai oleh penderita vertigo. Cedera karena terjatuh, kecelakaan di jalan atau saat mengoperasikan mesin atau alat. Penurunan produktivitas kerja, gangguan kecemasan atau depresi, kerusakan otak, kelumpuhan, kesulitan melakukan rutinitas sehari-hari, infeksi yang meluas, kehilangan kesadaran. Penata laksanaan. Pengobatan vertigo tergantung pada etiologinya. Dan seringkali pengobatan etiologi yang mendasari akan perbaiki gejala vertigo. Obat-obatan mungkin berguna untuk menekan gejala vestibular pada episode akut yang dapat berlangsung beberapa jam hingga berhari-hari. Obat yang paling umum digunakan untuk menghilangkan gejala antara lain antihistamin, benzodiazepin, dan antiemetik. Antihistamin yang paling umum digunakan adalah meclizine yang aman selama kehamilan.
Mengingat efek sedasi, maka obat ini harus hati-hati dalam penggunaannya. Benzodiazepin dan antiemetik pada pasien usia lanjut. Perawatan non-farmakologis tambahan untuk pasien dengan disfungsi vestibular unilateral atau bilateral permanen adalah terapi fisik dengan rehabilitasi vestibular. Latihan rehabilitasi vestibular melatih otak melalui petunjuk visual atau alternatif untuk menjaga keseimbangan. Beberapa penelitian telah menunjukkan manfaat dalam rehabilitasi vestibular, seperti penurunan gejala pusing, penurunan gerakan yang memprovokasi pusing, dan peningkatan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pasien, terutama yang didiagnosis dengan neuritis vestibular, kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis sangat direkomendasikan. Pada neuritis vestibular, kortikosteroid direkomendasi dalam kondisi akut selain rehabilitasi vestibular. Pada pasien dengan penyakit menir, penyesuaian gaya hidup selain pengobatan dan rehabilitasi vestibular telah terbukti efektif. Pasien dengan penyakit menir mungkin sangat sensitif terhadap diet tinggi garam, kafein, dan alkohol. Menghindari pemicu yang diketahui dapat membantu meringankan gejala. Diuretik juga dapat diresepkan ketika modifikasi diet saja tidak cukup dalam mengendalikan gejala. Episode akut dapat diobati secara simptomatik dengan penekanan vestibular seperti meklizin. Perawatan untuk BPPV difokuskan pada manuver rotasi kepala yang menggantikan deposit kalsium kembali ke ruang depan melalui reposisi kanalit atau manuver Apley. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium seringkali tidak signifikan dalam mengidentifikasi etiologi vertigo. Tes diagnostik dan pencitraan otak diindikasikan jika lesi sentral dicurigai. Dokter mungkin mengalami kesulitan untuk membedakan antara lesi sentral seperti infark dan lesi perifer, seperti neuritis vestibular, di mana gejala vertigo dapat berlangsung selama berhari-hari. Dalam hal ini, neuroimaging dianjurkan pada pasien dengan faktor risiko stroke, defisit neurologis vokal, sakit kepala, dan ketika pemeriksaan fisik tidak sepenuhnya konsisten dengan lesi perifer. Modalitas pilihan penunjang adalah MRI dan MRA karena CT scan kurang sensitif dibandingkan MRI untuk diagnosis dan evaluasi lesi tertentu. Karena CT scan kurang sensitif dibandingkan MRI untuk diagnosis dan evaluasi lesi sentral. Namun jika MRI tidak tersedia atau dikontraindikasikan, CT scan dapat digunakan. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.